lagi menjadi sorotan publik. Kini beredar kabar bahwa Ponpes Al Zaitun memperbolehkan zina asalkan membayar denda 2 juta rupiah. Adanya dengan menayangkan konten perbuatan asusila yang tayang di kanal YouTube Gus Idris viral di media sosial. Banyak pihak menyebutkan bahwa video tersebut tidak pantas dipublikasikan dan melanggar Undang-Undang ITE. Cambuk terhadap 7 pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Ibu Resi Lestari SPD selaku guru pembimbing pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini saya Septia Cahaya Ramadan dari kelas 11 B1A akan membuat tugas video ceramah yang bertemakan bebas, yang berdurasi 10 menit. Dikarenakan tema bebas dan durasi 10 menit, saya akan memilih ceramah yang berjudul tentang zina. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas topik yang berjudul tentang zina. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata atau tentang zina? Sudah pasti kita semua sudah tahu ya apa sih itu zina. Karena pada zaman sekarang zina itu sudah bukan aib lagi loh bagi mereka. Apa sih itu zina? Dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasa asabilah. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi, zina merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dua insan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, tetapi melakukan hubungan intim. Hubungan intim dapat dilakukan oleh dua insan laki-laki dan perempuan jika mereka sudah menikah dan sudah sah. Namun, perlu kita ingat bahwa zina tidak sebatas tindakan fisik, tetapi juga termasuk pikiran dan perasaan yang tidak baik. Di dalam Islam, terdapat beberapa jenis zina. Zina yang pertama yaitu zina hati. Zina hati adalah zina yang didapat karena memikirkan seseorang laki-laki atau perempuan yang bukan mahram dengan rasa senang dan bahagia. Kedua, yaitu zina mata. Zina yang terjadi ketika wanita dan laki-laki saling berpandangan dengan rasa bahagia dan tanpa adanya suatu ikatan. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'min ayat 19. Yang ketiga yaitu zina ucapan. Zina yang didapat ketika membicarakan lawan jenis yang bukan mahram dengan rasa bahagia. Yang keempat yaitu zina tangan. Zina tangan yaitu zina yang terjadi ketika laki-laki dan perempuan dengan sengaja memegang salah satu bagian tubuh dengan rasa senang. Dan yang terakhir adalah zina luar, yaitu zina yang dilakukan dengan melibatkan alat kelamin tanpa adanya ikatan pernikahan. Adapun ciri-ciri orang yang berbuat zina adalah melakukan pergaulan bebas yang tidak terikat norma atau agama, mendekati tempat yang menimbulkan nafsu syahwat seperti pergi ke tempat bar, melihat aura lawan jenis dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan video yang tidak layak untuk ditonton atau video porno. Membaca bacaan mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi, berpacaran dan berduaan di tempat yang sepi, dan melakukan kontak fisik. Dan yang terakhir yaitu mengenakan pakaian yang tidak tertutup.
Jika kita melakukan zina, pasti kita memiliki alasan tertentu atau sebab tertentu melakukan hal tersebut. Contohnya seperti pengaruh lingkungan, pengaruh kebudayaan, media sosial, pergaulan bebas, dan tidak memakai pakaian yang tertutup. Di contoh penyebab melakukan zina pada nomor 3, 4, dan 5, yaitu media sosial, pergaulan bebas, dan tidak memakai pakaian yang tertutup, itu sudah sangat terlihat jelas dan terjadi di kehidupan sehari-hari. Di media sosial, terdapat banyak foto atau video yang seharusnya tidak diposting atau disebar karena tidak layak untuk ditonton atau dikonsumsi halayak. Selanjutnya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas pada zaman sekarang sudah sangat banyak terjadi. Faktor pergaulan bebas yaitu faktor keluarga, kurangnya kasih sayang dari orang tua, atau faktor lain yang menyebabkan anak tersebut terjerumus masuk ke dalam pergaulan bebas. Dan yang terakhir adalah media sosial. Yang satu ini sudah terjadi di kehidupan sehari-hari atau di media sosial juga loh, karena pada zaman sekarang sudah banyak sekali membuat postingan atau video dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Hal tersebut sudah menjadi hal biasa dan dianggap normal pada zaman sekarang. Nah, dari alasan atau sebab yang terjadi tadi, pasti menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan baik secara individu maupun sosial. Pertama, secara spiritual, pelaku zina menjauhkan diri dari rahmat Allah. Yang kedua, secara emosional, banyak yang mengalami rasa penyesalan, bersalah, dan kehilangan harga diri. Yang ketiga, secara sosial, zina dapat merusak hubungan dalam keluarga dan masyarakat, serta berpotensi melahirkan anak-anak yang tidak jelas statusnya. Maka dari itu, kita tidak boleh dan harus menjauhi zina. Cara menghindari zina adalah dengan menjaga pandangan, menutup aurat, menghindari tempat maksiat, menjauhi perilaku yang menjurus kepada zina, dan menjaga pergaulan yang baik. Jadi, kalian jangan coba-coba ya untuk berbuat zina. Bagi yang telah terlanjur melakukan zina, pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat pada ceramah yang berjudul zina ini adalah untuk menjaga diri agar tidak melakukan zina. Karena zina adalah salah satu dosa besar dan jika kita sudah melakukan zina, maka kita akan merasa malu dan tidak pantas lagi. Dan kalau kita sudah melakukan zina, maka kita akan merusak hubungan keluarga dan masyarakat serta melahirkan anak-anak yang berpotensi tidak jelas statusnya. Sekian tugas video dari saya. Bila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memilih ceramah yang berjudul tentang zina. Bagi yang telah terlanjur melakukan zina, bagi yang telah Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata zina atau tentang zina? Sudah pasti kalian